Bang Suryan yang tadi ngulik silsilah sejarah yang kemudian jadi sejarah gitu kan. Bagaimana katanya kalau Peradong dijadikan kampung sejarah aja? Oh, kata saya, boleh sih. Sampai saat ini saya masih mengatakan bahwa Peradong itulah kampung yang penuh misteri. Suryan aja, simple dan lengkap. Kalau nama kerennya Nairus El Rayyan. Nairus El Rayyan itu nama medsos ya? Iya, nama di media sosial. Nama di media sosial. Nairus itu kebalikan daripada Suryan aja. Oh. Baru tahu kan? Baru udah berteman di Facebook. Iya. Udah lama berteman di Facebook, tapi baru nyadar ternyata Nairus itu cukup keren loh. Iya. Tapi itu ternyata kebalikan dari nama Suryan. Nairus El Rayyan. El Rayyan. El Rayyan itu sendiri gabungan nama saya sama istri saya. Oh. Jadi anak saya akhirnya dikasih nama, akhirnya bagian belakang El Rayyan. El Rayyan. Fatih Zafran El Rayyan. Tapi saya agak tercengang dengan Nairus. Ternyata itu kebalikan nggak daripada. Nyangka ya. Keren soalnya gayanya itu Nairus. Tapi ternyata, kebalikan daripada Surya. Saya mulai dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya yang kurang gaul atau sayanya jarang baca? Sempat tercengang juga akhirnya ternyata di Peradong ini ada jejak sejarah penyebaran Islam kan? Ada tokohnya. Ada tokohnya juga yang kemudian kita sempat sama-sama explore juga di salah satu program di TVRI Bangka Belitung, yaitu Jejak Islam di Tanah Jering. Di Tanah Jering yang judulnya tuh. Bicara tentang tokoh penyebaran Islam yang ada di Bangka Barat deh, tapi mungkin nggak secara Bangka Barat keseluruhan ya. Simpang Tritip lah khususnya kecamatan Simpang Tritip. Ini Bang Suryan sejauh ini sudah menginput apa aja nih konten-konten sejarah keislaman yang ada di sini? Sebenarnya yang saya tulis sebenarnya istilahnya kalau disebut sebagai penulis sejarah sih belum mahir lah, tapi mencoba untuk menulis sejarah atau mengangkat sejarah-sejarah lokal, khususnya karena saya lahir dari Peradong, khususnya di kampung saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang jejak penyebaran Islam di kampung Peradong. Kemudian setelah jejak penyebaran Islam di kampung Peradong, lanjut lagi ke turunannya, maksudnya terusannya, ya ini sejarah atau biografi ketokohan Durrahim bin Tahir dalam menyalin atau menulis kembali manuskrip beraksara Arab Melayu atau kitab-kitab lama lah pokoknya, yang merupakan warisan juga daripada Haji Sulaiman. Itu tahun 2019 ditulisnya dalam Kapita Selecta juga masih. 2020 kemudian dilanjutkan tentang jejak tarekat Samaniyah di Bangka, khususnya wilayah Mentok, Simpang Tritip, Jebus dan Paritiga. Jadi tinggalan-tinggalan jejak tarekat Samaniyah yang lebih dikenal dengan tarekat Syekh Muhammad Saman atau Syekh Saman. Berangkat dari alasan apa sih maksudnya tuh Bang Suryan tuh kemudian tiba-tiba kepengen gitu kan menulis, padahal Bang Suryan sendiri punya kesibukan pekerjaan juga kan, mengajar juga gitu kan. Tapi kemudian ini kayak apa ya? Aku nggak tahu, mungkin apa Bang Suryan memang punya ketertarikan yang sama dengan hal-hal penelitian, hal-hal menggali dan lain sebagainya, atau ya udah sih kayaknya udah terpanggil aja untuk. Kalau secara ini sih sebenarnya saya juga bingung juga sih sebenarnya kalau mau ngomongin kayak gitu kan. Karena memang awalnya saya pernah nulis skripsi saya itu tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi sedekah kampung Peradong. Betul. Itu tahun 2007, 2008, 2009 mulai ininya. 2010 kan saya selesai kan. Oke. Nah, kemudian setelah sekian lama itu tidak ada gerakan atau misalnya untuk menggugah itu nggak ada. Cuman pada tahun 2018 entah bagaimana jalannya sudah nggak begitu inilah pokoknya. Yang penting saya pernah datang dengan
orang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian cerita ngobrol-ngobrol, kemudian mereka memang istilahnya lagi ada program nih untuk penulisan sejarah lokal. Akhirnya saya diajak lah gitu kan untuk ikut. Oh, Ya. itu awal kenalnya karena memang karya skripsi tadi atau memang orang sudah tahu Bang Suryan ini? Jadi saya sebenarnya tidak sengaja, karena saya kan kepengen dari skripsi tadi pengen dijadikan buku. Betul. Maksudnya nanya ke dinas bisa nggak misalnya diterbitkan atau gimana. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, ya kalau untuk masalah ini mereka nggak bisa jawab, lebih tidak bisa memastikan gitu. Betul. Cuman akhirnya ngobrol-ngobrol panjang-panjang, bagaimana nih kalau misal ikut ini aja katanya kan, ikut untuk dalam tim penulisan sejarah lokal yang dikomandoi oleh Dinas Pariwisata, kemudian di bagian bidang kebudayaan. Oke. Akhirnya mulailah, meskipun nggak paham tentang penulisan sejarah ya, tapi namanya juga mencoba kan, ya sudah dibimbing, dikasih masukan, ada beberapa kali pertemuan, ya akhirnya mencobalah. Dan akhirnya jadilah buku gitu kan? Jadilah sebuah tulisan dalam bentuk Kapita Selecta. Kapita Jadi Selecta. waktu itu kami ada orang 7 orang. Tahun 2018 itu ada 7 orang. Oke, Bang Suryan, ini proses penelitian, proses kemudian membuat tulisan. Sadar atau nggak sadar ini kan merubah pandangan orang terhadap Bang Suryan. Misalnya kayak gini, di sekolah mungkin Bang Suryan akan dikenal sebagai guru gitu kan. Iya. Aku nih yang kenal Bang Suryan dari Kapita Selecta gitu, malah aku mikirnya oh ini sejarawan nih gitu kan. Maksud aku kan ada profesi-profesi yang mengarah ke sana. Iya. Meskipun saya belum mau mengaku atau maksudnya disebut sebagai sejarawan. Betul. Itu kan nanti pada akhirnya akan ada labeling yang mengarah ke oke, ini sejarawan, ini apa. Iya. Gimana Bang Suryan nerimanya? Oh, aku belum cocok deh, kayaknya masih banyak deh. Kalau memang sih kalau secara keilmuan di bidang sejarah ataupun bidang kepenulisan mungkin saya masih jauh. Betul. Tapi paling tidak karena semangat, kepengen untuk mempublikasikan. Sebenarnya awalnya itu cita-citanya ingin mempublikasikan. Oh ini loh, Ingin orang tahu aja gitu ya. daerah saya, ini loh, ini tempat saya. Oh ternyata di kampung saya ada gini loh. Betul. Di wilayah saya ada ini loh. Terlepas istilahnya nanti pada akhirnya ini biar orang tuh tahu, karena selama ini kan orang nggak pernah tahu. Jangankan orang lain nih, keluarga kita aja nggak tahu. Betul. Nah dengan demikian kalau kita mencoba angkat, orang minimal kan kalau zaman media sosialnya, kalau kita bikin status di Facebook misalnya, Instagram ataupun Twitter dan lain sebagainya, oh ada ya. Nah, oh iya. Kemarin juga saya ikut ini ikut BIMTEK penulis sejarah lokal dari Kemendikbud kan. Betul. Pada tahun 2020 kemarin. Nah kemudian bulan Juli selama 1 bulan itu kita di BIMTEK secara daring. Memang seluruh Indonesia lah yang ikut secara daring. Nah kemudian nggak tahu cerita pada akhirnya di akhir tahun 2020 ada lanjutannya untuk ACC sertifikasi penulis sejarah itu kan. Oke. Nah entah kebetulan bagaimana saya ikut direkomendasikan dari hasil BIMTEK tersebut untuk ikut. Jadi dari seluruh Indonesia itu kurang lebih awal itu ada 20 orang, kemudian dan karena lain satu hal tidak bisa datang dan lain sebagainya, tinggal 17 orang se-Indonesia itu. Jadi 17 orang yang dari BIMTEK ini direkomendasikan untuk ikut ACC sertifikasi penulis sejarah oleh Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui LSP, Lembaga Sertifikasi profesi kalau nggak Profesi. salah. Berarti itu penulis sejarah ya? Penulis sejarah. Jadi makanya saya nggak mau kalau orang bilang sejarawan belum lah pokoknya. Karena memang saya juga beban juga kalau misalnya jadi baru sebagai penulis sejarah. Oke, Bang Suryan ngelihatnya ini akan tetap di sini saja Bang Suryan fokus ke penulis sejarah karena kan menurut saya kan banyak potensi banget nih. Dan atau Bang Suryan juga akan tetap sibuk mengajar di Pari 3 sana, jauh loh bolak-balik untuk. Sebenarnya jauh memang. Tapi fokusnya itu membagi waktunya itu loh Bang. Ya sebenarnya susah juga kita ngomongin gitu kan. Tapi untuk mengangkat sejarah tadi atau mencoba sebenarnya bukan ini, mencoba untuk mengangkat sejarah itu adalah dalam bentuknya itu bentuk hobi sebenarnya. Di samping istilahnya ada misi-misi yang lain. Betul. Sebenarnya misi saya itu
karena saya masih juga ada darah keturun dari Haji Sulaiman tadi, ingin menelusuri silsilah daripada Haji Sulaiman. Berarti gimana ya? Jadi Bang Suryan sebenarnya menekuni hobi yang menulis sejarah itu karena ingin mengenal silsilah keluarga, ingin mengenal keluarga sendiri. Yang mana Bang Suryan memang keturunan dari Haji Sulaiman. Alim ulama penyebar. Untuk lokal sih kita anggap dia sebagai ulama. Tapi nggak tahu lah. Yang penting pokoknya kalau kita khususnya di Peradong itu mengakui sebagai ulama. Dan bahkan masyarakat sana ada yang menganggap bahwa itu juga sebagai makam keramat. Betul. Bang Suryan berat gak sih punya diketahui sebagai keturunan, punya darah dari ulama Haji Sulaiman. Terus bagaimana kemudian Bang Suryan merasa, mencocokkan diri lah untuk bisa seperti itu kan? Ya, kalau disebut bangga ya bangga. Tapi kalau misalnya beban ya beban. Istilahnya ya mau gimana ya? Karena kadang kita ini tidak sepenuhnya kadang lurus ya, pengennya kita mau lurus. Cuman kadang-kadang karena kita namanya manusia ini kan kadang-kadang inilah banyak ini ya. Tapi paling tidak kita berusaha lah menghargai, menghormati bahwa kita terlahir daripada keturunan ini, minimal meskipun tidak sepenuhnya. Ya salah satunya kalau yang saya lakukan adalah mencoba menelusuri keturunannya, dan kebetulan entah jodoh atau gimana tadi saya nggak tahu. Ya kan saya pernah temu catatan tahun 1980, kemudian catatan tahun 1994, dan ini disatukan ketemu. Jadi sampai detik ini yang sudah ketemu dari 8 keturunan Haji Sulaiman tadi, 3 dari 1 anak yang laki-laki, 2 dari anak yang perempuan. Nah saya sendiri ya anak yang perempuan. Itu dari 3, dari penggabungan 2 catatan yang pernah ada. Jadi yang pertama menceritakan catatan yang 1980 tuh tentang nama-nama anak daripada Haji Sulaiman. Nah kemudian yang catatan 1994 tadi catatan Al-Jufri. Kalau yang 80 catatan Al-Pak Ijarsono, ini catatan Al-Jufri itu 1994 menyebutkan bahwa sudah ada turunannya. Maksudnya sudah dituliskan dari anak, ada silsilah gitu ya. Meskipun yang jalur yang karena dia tahu kan, yang lain kan nggak tahu kan. Misalnya dari anak yang nama Wahab turun jadi 3 orang anak, turun lagi sampai ke 4. Dan saya pernah uploadkan di Facebook saya juga kan, mencoba. Maksudnya tujuan di upload itu siapa tahu nanti ada yang kenal atau yang ini nambahkan, saya tambahkan lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti pada akhirnya harapannya lengkap dari 8 anak nih. Dengan hobi Bang Suryan yang tadi ngulik silsilah sejarah yang kemudian jadi sejarah gitu kan, silsilah sejarah keluarga yang ternyata memang itu menjadi salah satu tokoh di Peradong. Ini kemudian jadi karya tulisan. Selain ini bermanfaat sebagai informasi, Bang Suryan juga berharap bisa nggak sih kalau misalnya sejarah ini jadi jadi potensi desa atau jadi apa gitu, harapannya tidak hanya sebagai informasi. Sebenarnya saya berharap itu kemarin juga ada yang kasih masukan dari beberapa postingan-postingan saya di Facebook itu, bagaimana katanya kalau Peradong dijadikan kampung sejarah aja. Kata saya boleh sih, malah bagus kan, karena memang sampai saat ini saya masih mengatakan bahwa Peradong itulah kampung yang penuh misteri, tanda kutip. Tapi betul. Pertama istilahnya misteri yang pertama yang istilahnya baru mulai terungkap bahwa ada ketokohan yang berjasa dalam penyebaran Islam. Kemudian selain itu juga ada bekas kampung Cina, atau dulunya pernah ada kampung Cina di Peradong. Kemudian juga di dalam peta Pulau Bangka tahun 1930-an sampai 35 itu ada kebun sahang atau kebun lada yang lumayan luas di wilayah Kampung Peradong itu. Dan kepemilikannya disebut-sebut oleh masyarakat sana sebagai kepemilikan orang Cina. Orang Cina yang juga punya nama di Mentok. Disebut-sebut namanya itulah Li Yongbak. Li Yongbak itulah tokoh yang sekolah Cina yang ada di Mentok. Itu.
Dan Iya, betul. pada akhirnya sampai sekarang simpang mau ke kebun itu disebut oleh masyarakat sana sampai dengan nama Simpang Abak. Kalau memang Pradong ingin menjadi desa Ada sejarah, kampung sejarah. sejarah, kira-kira Bang Suryan mau kontribusi apa nih? Atau misalnya berpikir lagi nih Bang Suryan, kayaknya Pradong bisa jadi yang lebih besar dari itu deh, atau seperti apa? Ya paling tidak kalau misal pun kampung benar-benar kepengen dijadikan kampung sejarah, minimal kita harus bikin sebuah galeri yang di dalamnya memberikan informasi-informasi tentang sejarah, termasuk misalnya kalau memang pohon silsilah tadi sudah selesai, kita taruhlah pohon silsilah keturunan Haji Sulaiman. Kemudian Durahim tadi yang merupakan lahir dari Pradong, tokoh penyalin manuskrip, kita kasihlah informasinya, termasuk foto-foto manuskrip dan lain sebagainya. Termasuk juga istilahnya ada bekas meriam, fotonya kalau misalnya pun barangnya nggak ada lagi minimal fotonya. Kemudian ada bekas-bekas guci atau tong bekas peninggalan orang Cina yang masih ada sebelum raib, itu bisa ditaruh di galerinya kan. Oke, berarti Bang Suryan ngarepin ada infrastruktur yang ngedukung lah gitu ya. Dan Selain juga sampai saat ini masih ada satu rumah orang Cina yang kalau misal kita sebut usianya mungkin udah ada kemungkinan 100 tahun. di Pradong. Di Dusun Menggaraunya. Di Dusun Menggaraunya. Nah, tapi di desanya Desa Pradong kan, Dusun Menggaraunya. Dan itu secara struktur bangunan memang masih menunjukkan bangunan yang lama. Pakai dinding papannya yang berdiri. Kalaupun misalnya Bang Suryan punya kesempatan untuk bisa mewujudkan kampung sejarah, Bang Suryan siap berkontribusi di situ. Ya, kalau untuk kontribusi lah pasti. Oke, siap. Karena paling tidak istilahnya memberikan referensi, kemudian catatan-catatan yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Terima kasih Bang Suryan, nggak nyangka ternyata hobi mengulik sejarah tentang silsilah keluarga itu bisa membuka cakrawala sejarah orang banyak gitu kan. Pada akhirnya kita punya salah satu destinasi wisata sejarah atau peninggalan bersejarah tentang agama Islam, tentang penyebaran agama Islam di kawasan Bangka Barat yang lain, khususnya di Simpang Tritip, Kecamatan Simpang Tritip, Desa Pradong. Mudah-mudahan ini sih bisa jadi informasi lebih ya buat masyarakat yang ada di luar sana. Kayak misalnya, satu lagi nih Bang. Kemarin ya namanya juga istilahnya penulis Caica-nya tadi kan pura-puranya. Caica penulis. Ini apanya di awal tahun 2021 ini mencoba menerbitkan buku dengan judul Sejarah Lokal Pradong dalam Bingkai Historis. Sekarang on proses untuk dicetak. Bang Suryan sendiri di situ? Kalau penulisnya sendiri, karena memang ini kerjasamanya dengan pihak pemerintahan desa. Saya sebagai pengumpul informasinya, mereka untuk ya kasarnya biaya untuk pengusuran ISBN lah, istilahnya gitu. Biar keluar, ISBN-nya sudah keluar, covernya sudah dibikin, tinggal istilahnya proses untuk cetak. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa kelar. Ya minimal adalah dokumentasi tentang Pradong gitu. Ya ini sih jadi inspirasi juga kalau menurut aku Bang. Jadi teman-teman yang punya hobi neliti, teman-teman yang punya hobi untuk menulis tentang sejarah, ya saya pikir alurnya sudah ada nih. Contohnya Bang Suryan, jalurnya sudah ada, terus role modelnya sudah ada gitu kan. Tinggal kita sebenarnya mau belajar apa enggak, seperti itu Bang Suryan ya. Masih muda loh, 35 tahun. Makanya beliau agak berat kalau dibilang sejarawan. Oke, penulis sejarah lah, tapi seenggaknya itu bisa menambah informasi kita terkait sejarah Islam yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Bang Suryan, terima kasih banyak udah ngobrol. Siap. Cakrawala kebuka saya, yang akhirnya ini jadi materi saya juga untuk bisa explore tentang jejak keislaman yang ada di Desa Pradong. Mudah-mudahan nggak hanya Haji Sulaiman, sosok ulama penyebar agama Islam, terus Durahim bin Tahir, ada juga penulis manuskrip, Muhammad Yasir. Muhammad Yasir itu saya belum angkat juga itu. Ada juga tokoh veteran Arpa Injarsono. Yang mereka juga tokoh veteran. Tokoh veteran. Tokoh veteran, maksudnya ya terlepas perjuangannya di bidang apa, tapi ya masuk tokoh veteran.
Ada juga istilahnya guru, Betul. PNS, pegawai negeri dari Kampung Pradong yang istilahnya pada angka-angka tahun 1940-an itu masih kategori untuk level kampung ini kan masih langka itu. Nah, itu makanya Pradong kampung yang penuh misteri kalau menurut saya tadi itu kan. Penasaran sama Pradong, datang ke Pradong karena di sana banyak misteri seperti yang Bang Suryan bilang, dan banyak juga informasi yang bisa kita petik keilmuannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, Subscribe ya tuh. subscribe, like, Share. share. Oke. Sebanyak-banyaknya.